Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Etnik Unik Channel. Kali ini saya akan sharing, sama-sama belajar tentunya mengenai strategi singkat dari investasi saham. Poin-poinnya aja yang ingin saya sampaikan. Cuman ini mudah-mudahan tentunya supaya dapat membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan diri sebelum melakukan pembelian saham. Ketika teman-teman mau melakukan pembelian saham A misalnya, teman-teman harus sudah analisa dulu secara fundamentalnya seperti apa, secara teknikalnya seperti apa. Fundamental itu untuk melihat, untuk memastikan sejauh mana kesehatan sebuah perusahaan secara fundamentalnya gitu, secara bisnisnya, secara manajemennya, secara keuangannya, cash flow-nya dan lain sebagainya. Itu kita lihat bukan hanya periode tersebut tapi juga lihat di periode-periode sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan prediksi di tahun-tahun berikutnya, periode-periode berikutnya. Tentunya kalau misalnya kita bisa melihat tren dari laba sebuah perusahaan tersebut dari tahun ke tahun, misalnya dari kuartal ke kuartal itu positif meningkat terus gitu ya, konsisten, itu kita dapat prediksi bahwa di tahun-tahun berikutnya ini perusahaan dapat mencetak laba juga yang meningkat lebih besar dari sebelumnya. Kemudian yang kedua teknikal itu untuk apa? Walaupun fundamentalnya bagus, tapi kalau misalnya trennya sedang kurang bagus, ya kita juga jangan dulu masuk misalnya gitu, kecuali benar-benar kita simpan buat jangka panjang banget atau nabung saham. Karena misalnya nabung saham itu dari sekian persen gaji kita, 1 bulan 1 kali masukkan kita ke saham, besoknya juga invest ke saham, besoknya juga invest ke saham. Kalau misalnya kita ingin melihat momentum yang tepat untuk melakukan pembelian saham, tentunya kita lihat chart. Pas gak saatnya sekarang itu beli, karena kan di teknikal itu ada support resisten gitu ya. Sekarang itu lagi di resisten kuat atau malah di support. Kalau sedang di support kan, oh ini momentum yang baik kita buat masuk gitu ya, buat beli. Tapi ketika lagi di resisten kuat yang cukup sulit untuk ditembus misalnya, ya udah tunggu deh di support 1 atau di support 2 gitu. Lihatnya di mana ya? Technical chart. Teman-teman gak usah bingung. Chart saat ini bisa teman-teman dapatkan di aplikasi online trading gitu. Kalau misalnya mau yang lebih advance lagi kan teman-teman bisa nanti browsing, Ami Broker ada dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk yang sederhana, bahkan perusahaan sekuritas online trading sekarang udah bagus-bagus ya, chartnya juga udah benar-benar mensupport banget untuk kebutuhan investor gitu, untuk trader seperti itu. Lalu berikutnya, sebelum membeli saham, teman-teman harus sudah set, saya mau beli saham di harga segini, kemudian saya mau pasang stop loss di harga segini dan stop profit di harga segini gitu. Ini fungsinya buat apa? Karena saham itu kan fluktuatif, dan kita juga kan nggak bisa mantau terus saham itu harganya naik turun setiap detik, apalagi kalau teman-teman seorang pengusaha, seorang pelajar, seorang businessman, seorang yang mobilitasnya tinggi gitu ya. Nah tentunya ini teman-teman harus sudah set, ya udah pasang saya stop loss di segini, kemudian saya pasang stop profit di segini, berkala kita cek gitu kan. Oh ini kemungkinan bakal nembus nih karena volumenya seperti ini besar gitu, seperti ini. Ini kalau break ini bisa masih naik lagi. Oke, saya naikkan level stop profit gitu, stop profit atau keuntungan kita, persentasenya teman-teman disesuaikan dengan ketika saya lihat chart kok mendukung seperti itu. Nah ini ada kaitannya dengan melatih atau membantu atau mengendalikan
emosi kita dalam investasi saham. Karena emosi itu terkait dengan psikologi trading, teman-teman ya. Itu sangat mempengaruhi, pengaruhnya besar banget terhadap kesehatan portfolio teman-teman. Gitu. Kenapa? Ketika nih, kalau kita tidak setting stop loss sama stop profit, ini saham ini dari harga modal teman-teman turun nih 900, belinya di 1000. Wah, cek grup, karena kan nggak punya persiapan tuh. Saya nyari infonya di mana? Yang investor biasa pasti nyari grup trader yang bahas mengenai saham. Saya tanya, saham ini gimana? Oh, menurut si ini saham akan balik lagi kalau support segini. Tapi support segini saya udah rugi 20%. Ya udah nggak apa-apa, kan kata dia naik. Gitu. Padahal kalau teman-teman udah set 5%, turun ke 20%, kan lumayan 15%-nya itu udah terlindungi gitulah istilahnya, teman-teman ya. Sehingga dengan stop profit dan stop loss sudah terset dan sudah terpasang di sistem, maka teman-teman akan lebih disiplin, teman-teman akan lebih proper gitu ya. Dan emosi-emosi yang gak jelas seperti tadi itu akan lebih tereliminasi, akan lebih terminimalisir, seperti itu ya. Atau bahkan kalau udah terbiasa itu udah emosi-emosi seperti itu udah jangan diikuti gitu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, semoga membantu sharing singkat dari saya mengenai investasi saham, pembelian saham. Semoga bermanfaat. Happy trading, have a good trading. Investasi saham jangan kosong-kosong banget, atau malah jangan kosong. Investasi saham seperti kita bisnis real, teman-teman ya. Yang kita beli adalah emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Tentunya mereka di dalam perusahaannya itu sebuah perusahaan yang memiliki bisnis yang perlu kita ketahui sebelum kita membeli saham, atau sebelum kita menjadi pemilik saham tersebut. Sebelum kita menjadi pemilik saham tersebut, kita harus sudah cek kesehatannya perusahaan tersebut, layak nggak saya sebagai pemiliknya gitu ya. Tempatkan uang kita di perusahaan yang tepat gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.